Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, Mas Praska. Ini kita kembali ke mengenai kinerja ataupun prospek kinerja emiten semen sendiri. Ini di BI sendiri ada produsen semen yang cukup besar-besar seperti itu. Ini pangsa pasarnya akan seperti apa? Oke, untuk di Bursa Efek Indonesia kan memang terdapat dua emiten semen ya yang memiliki pangsa pasar di atas 20%. Seperti semen Indonesia ini sekitar 41% ini data per Mei, sementara kalau Indosemen ini sekitar 26% data per Mei juga seperti itu. Memang kalau saya lihat ya dampak dari atau pengaruh dari potensi ya peningkatan permintaan semen di semester 2 ini yang ditopang oleh infrastruktur terutama untuk pembangunan jalan tol itu akan mempengaruhi kinerja dari kedua emiten tersebut, di mana dari semen Gresik sendiri ya ini kontribusi dari luar Jawa karena ini porsinya sekitar 45% dan data per Mei ini ditopang oleh penjualan semen di luar Pulau Jawa. Sementara kalau untuk Indosemen ini saya rasa masih ditopang juga di Pulau Jawa karena tereksposur sekitar 34% untuk market pangsa pasarnya di Pulau Jawa begitu. Tapi tadi dikatakan dengan pangsa pasar di atas 20%, bahkan tadi ada mencapai 41%. Apakah kemudian dengan kondisi saat ini masih kemudian bisa bertumbuh? Ya, untuk prospek ya dari sepanjang semester 2 ini ya saya rasa memang masih ada peluang ya untuk pertumbuhan penjualan di kedua emiten tersebut. Kenapa? Karena memang kan seiring dengan pemerintah yang mulai akan mempercepat realisasi anggaran infrastruktur yang menurut saya ini di semester 1 masih di bawah 30% seperti itu. Oke. Ya. Ini artinya untuk penjualan semen tahun 2016 memang ada kecenderungan untuk meningkat sesuai dengan proyeksi ataupun pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang sedang dicanangkan oleh pemerintah seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi memang seiring dengan target pemerintah juga nanti juga diharapkan pemerintah ada ekspektasi dari Bank Sentral diharapkan dapat bisa memangkas lagi suku bunga acuan sehingga dapat mendorong pertumbuhan dari sektor properti. Saya rasa itu juga sangat membantu sekali bagi kinerja kedua emiten semen tersebut. Oke, ini untuk di Jawa sendiri tadi dikatakan kan pertumbuhan permintaan semen paling signifikan kan justru ada di luar Jawa seperti itu, ada di wilayah timur. Ini untuk pasar di Jawa sendiri apakah kemudian akan kembali rebound atau bagaimana? Untuk pertumbuhan penjualan semen di Pulau Jawa saya rasa tetap akan bertumbuh ya, cenderung stabil seperti itu. Kenapa? Karena memang kan di Pulau Jawa sendiri di samping ya pembangunan dari sisi sektor properti ya yang sekarang lagi gencar digalakkan adalah pembangunan jalan tol, itu aja yang sangat membantu sekali terhadap permintaan semen. Oke, ini tapi dari dua tadi dikatakan yang memiliki pangsa pasar terbesar ada yang lebih dari 41% untuk Indosemen dan Semen Indonesia lebih dari 20% seperti itu? Sorry, maksudnya kalau Semen Indonesia sekitar 41%. 41%, oke. Ini dua aksi korporasi apa kemudian yang harus diperhatikan oleh investor? Untuk kedua emiten tersebut ya saya rasa investor bisa memperhatikan dari sisi kinerja. Memang kalau saya lihat ya kinerja per Q1 2016 kemarin sudah tampak ada perbaikan di mana meskipun ya net income growth-nya pertumbuhan laba bersih secara year on year nih masih minus ya, turun dibandingkan periode sama di Q1 2015. Namun penurunan tersebut sudah mengecil ya dibandingkan torehan angka waktu di Desember 2015 seperti itu. Di samping itu juga kedua emiten tersebut Indosemen dan Semen Indonesia masih mencatat margin laba operasional di atas 20%. Artinya nih meskipun mengalami penurunan penjualan juga, saya rasa nih emiten masih mampu menjaga margin laba operasional. Jadi sehingga efisiensinya masih mampu menjaga pertumbuhan untuk jangka panjang dari masing-masing emiten tersebut. Oke, semen ini kan bergantung pada kemudian pembangunan infrastruktur baik di Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa. Adakah kemudian produk turunan mungkin dari semen ataupun dari industri semen yang bisa kemudian juga didorong penjualannya ataupun pertumbuhannya? Oke, untuk dari produk turunan sendiri, saya rasa memang pengaruhnya tidak terlalu signifikan ya terhadap kedua emiten tersebut maupun emiten-emiten sektor semen lainnya. Gitu. Namun yang paling utama dari emiten semen yang saya amati, mayoritas itu sekitar 90% lebih ya penjualannya memang mengandalkan pada penjualan semen itu sendiri. Gitu. Oke. Tapi menurut Anda sendiri untuk tingkat penjualannya akan seperti apa sih di tahun 2016? Kalau misalnya tahun 2015 ini ada 26,5 juta ton. Ini untuk tahun 2016 target misalnya untuk 28 juta ton, apakah realistis atau tidak? Kalau untuk target sekitar 28 juta ton tadi, ya, menurut saya itu masih realistis ya. Ini kan kita masih semester 1 ya, masih ada sekitar tinggal 5 bulan lagi, di mana kan katakan percepatan dari infrastruktur itu dapat memberikan efek tambahan permintaan terhadap semen tersebut, sehingga harusnya dengan menaiknya permintaan dari domestik yang ditopang oleh infrastruktur dan juga kegiatan ekspor
semen ya kan, itu juga harusnya sih bisa menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya penjualan tersebut. Oke, baik Ya. Mas Praska, terima kasih Oke. telah hadir dan berbincang bersama kami dalam Market Corner. Selamat pagi Mas. Lagi ya.